Indonesia di masa depan butuh semakin banyak ya yang berperan. Jadi perusahaan itu jangan hanya mencari untung untuk kepentingan pemiliknya saja. Jadi pengusaha bisnismen hanya memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya. Nah, jadi ini gerakan kesadaran partisipatori, membangun paradigma berpikir semua gerakan pekerja. Kita bekerja bukan sampai mati. Kita bekerja adalah dalam rangka mempersiapkan diri bikin bisnis sendiri. Dengan memanfaatkan jaringan perusahaan tempat kita bekerja, persiapan para pekerja untuk punya bisnis sendiri. Nah, kalau ini jadi gerakan nasional, saya rasa akan mengubah wajah ekonomi pekerja kita di masa yang akan datang. Pekerja itu bukan hanya tukang yang disuruh-suruh, tapi juga pemilik gitu dari kegiatan usaha itu. Sehingga ada hubungan partnership antara pekerja dengan bos pemilik usaha, tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau dibiarkan ini jaraknya makin melebar. Ya, saudara-saudara, sering saya ambil contoh dulu di masa Orde Lama, jarak gaji tertinggi dan terendah itu puluhan. Menteri-menteri naik sepeda itu banyak. Bukan karena dia jujur banget, bukan. Karena memang belum ada mobilnya. Itu di zaman Orde Lama. Tapi di zaman Orde Baru terjadi perubahan. Pegawai rendahan dan bos gajinya itu berjarak 1 berbanding ratusan. Ekonomi di zaman Orde Baru itu berkembang cepat sekali. Maka presiden direktur dapat gaji 100 juta, pegawai terendah dapat gajinya 1 juta. 1 berbanding 100. Ya kan? Atau bahkan ada juga yang lebih rendah lagi, 500.000 itu 50 juta. Pokoknya 1 berbanding ratusan. Jarak gaji tertinggi dan terendah. Tapi alhamdulillah sekarang sesudah reformasi, jarak gaji tertinggi dan terendah itu meningkat, bukan ratusan, ribuan. Jadi sekarang ini saudara-saudara ya, kalau perusahaan-perusahaan multinasional atau presiden direktur BUMN yang penghasilan take home pay-nya 1 miliar sebulan, banyak. 1 miliar, saya nggak tahu berapa angka nolnya itu. 1 miliar sebulan itu banyak sekali. Dan itu halal, legal, sesuai dengan hukum. Tapi sesuatu yang halal, legal, belum tentu baik, belum tentu adil. Karena dia berhadapan dengan gaji terendah. Gaji terendah yang 500.000 sebulan masih banyak. Ya kan? Jadi bayangkan itu kan ribuan, antara 500.000 dengan 1 miliar. 1 berbanding ribuan. Coba, dari segi jarak itu kemunduran, prestasi yang mundur, kemunduran, ya kan? Ya memang sama-sama maju, sama-sama sejahtera, tapi jaraknya. Nah, apa yang terjadi? Jawabannya adalah karena kebebasan. Kebebasan yang tidak diatur akan menghasilkan kesenjangan atau konflik. Nah, maka kebebasan itu secara alamiah bisa menghasilkan konflik. Karena orang salah gunakan kebebasan, timbul konflik. Yang kedua, kebebasan itu bisa menghasilkan kesenjangan. Mengapa? Karena meskipun semua orang menikmati kebebasan, tetapi kemampuan mendapat manfaat dari kebebasan itu berbeda setiap orang. Makin tinggi tingkat derajat orang dalam stratifikasi sosial, makin banyak manfaat yang dia peroleh. Jadi maksudnya, makin kaya seseorang, makin berkuasa seseorang, makin banyak menikmati kebebasan untuk kepentingannya sendiri. Maka meskipun sama-sama mendapat kenikmatan yang dinikmati oleh orang kaya makin besar, kenikmatan yang dinikmati orang-orang miskin membesar, cuma jaraknya menjauh. Nah, itulah sebabnya Revolusi Prancis dulu ada 3 tema: liberté, égalité, fraternité, kebebasan.
kebebasan, keadilan, dan ya, kerukunan. Itu harus seimbang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kuncinya ya kita harus memahami perkembangan keadaan ini, dan saudara-saudara dalam pergerakan itu harus menemukan jalannya yang lebih baik dari waktu ke waktu, tanpa harus menjadi orang yang tidak realistis gitu, menolak dengan membenci semua kelompok, semua golongan. Tapi kita harus mencari penyelesaian, dan kita topang supaya sistem jaminan sosial nasional yang sudah dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang yang susah payah itu dicapainya, ini bisa berhasil meskipun BPJS sedang banyak dirundung masalah. Tapi itu kan akan menemukan titik solusinya pada waktunya nanti. Yang penting gerakan Anda ini harus dijaga supaya dia tetap punya penalaran, punya enlightenment, pencerahan, ya kan, sehingga